Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kanzul Arasi Hidayatullah. Nama saya Amanda Zulfa Miftah. Nama saya Cinta Risma Maulida. Saya Nadia Sabrina. Saya Ikhwan Syafiq. Saya Muhammad Damar Rizza. And we are the Click. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan tentang kerajaan. Baik, yang pertama itu latar. Kerajaan Kutai berdiri karena masuknya pengaruh Hindu dari India yang melalui perdagangan. Letaknya yang strategis di Sungai Mahakam yang membuat wilayah ini berkembang dan membentuk sistem kerajaan. Pengaruh Hindu terlihat dari prasasti Yupa dan pemerintahan Raja-Raja Kutai. Selanjutnya letak wilayah pusat kerajaan Kutai, Kutai Martadipura, berada di Muarakaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Lokasi ini sangat strategis karena dekat dengan jalur perdagangan laut dan memiliki tanah yang subur. Ini adalah peta letak wilayahnya. Yang di bundaran-bundaran ini tuh batasnya itu Sungai Mahakam yang berada di Kalimantan Timur. Ini tuh sudah ada mulai sejak abad ke-4 Masehi yang terdiri dari Selat Laut Jawa. Yang ketiga ada raja-raja. Raja-raja penting kerajaan Kutai antara lain Kudungga, pendiri Aswawarman, pendiri dinasti Hindu, putra Kudungga, dan Mulawarman, raja terbesar Dharmawan cucu Kudungga, serta Dharma Setia sebagai raja terakhir Kutai Martapura sebelum beralih ke Islam. Setelah itu terdapat juga penguasa dari Kesultanan Kutai Kartanegara seperti Aji Batara Agung Dewa Sakti. Ini adalah kondisi politik di kerajaan Kutai. Adalah kondisi politik di kerajaan Kutai. Kehidupan politiknya berbentuk monarki Hindu mencapai puncak kejayaan di bawah Raja Mulawarman. Ekonominya berbasis pertanian dan perdagangan internasional. Sementara sosial dan budaya sangat dipengaruhi Hindu dengan budaya lokal yang kuat. Selanjutnya peninggalan kerajaan Kutai. Peninggalan utama kerajaan Kutai adalah prasasti Yupa. 7 tugu batu berinskripsi menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta yang menjadi bukti kerajaan Hindu tertua di Nusantara, berisi silsilah Raja Kudungga, Aswawarman, Mulwawarman, dan kehidupan makmur di masa Mulwawarman, serta artefak lain seperti arca Siwa dan Buddha, perhiasan seperti kalung Siwa, dan senjata seperti keris Bukit Kang. Artefak ini kini sebagian besar tersimpan di Museum Mulawarman. Ini adalah prasasti Yupa. Selanjutnya ada kejayaan. Masa kejayaan kerajaan Kutai Martadipura tercapai pada masa pemerintahan Raja Mulawarman putra Aswawarman sekitar abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Puncak kejayaan ini ditandai dengan kemakmuran ekonomi, stabilitas politik, serta pengaruh kuat kebudayaan Hindu yang terlihat dari kedermawanan raja menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana di tempat suci Waprakeswara. Selanjutnya adalah faktor penyebab keruntuhan kerajaan Kutai disebabkan oleh penaklukan kerajaan. Selanjutnya faktor penyebab keruntuhan kerajaan Kutai disebabkan oleh penaklukan kerajaan Kutai yaitu Kartanegara yang ditandai dengan kekalahan dan gugurnya Raja Maharaja Dharma Setia serta pergeseran kekuasaan dan pengaruh akibat masuknya Islam. Berikut ini nilai-nilai dari kerajaan Kutai. Nilai-nilai sejarah yang dapat dipetik dari kerajaan Kutai adalah pentingnya pemimpin. Toleransi terhadap budaya dan agama yang Ulang aja. Stop it. Get some help. Berikut adalah nilai-nilainya. Nilai-nilai sejarah yang dapat dipetik dari kerajaan Kutai adalah
pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam mengelola kerajaan, toleransi terhadap budaya dan agama yang berkembang di masyarakat. Itu adalah kesimpulannya. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia yang berdiri pada abad ke-4 Masehi di Kalimantan Timur. Kerajaan ini bercorak Hindu, dipimpin oleh Raja Mulawarman dan dikenal lewat peninggalan prasasti Yupa sebagai bukti awalnya masuknya pengaruh Hindu di Nusantara. Sekian presentasi dari kita kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Ya udah ya.